Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita di dalam keadaan sehat. Oke, Cak Ompong ingin mengangkat satu topik yang cukup menarik yang berkaitan rencana pernikahan anak saya. Ya, seperti diketahui, Cak Ompong ini berasal dari suku Tanah Batak. Ya, karena sudah lama merantau di Jawa, ya akibatnya ya hanya sedikit bisa memahami adat Batak. Saya punya tiga anak. Ya, anak pertama saya menikah dengan Boru Jawa. Ya, akibatnya diadakan pesta adat Jawa. Lalu yang kedua menikah juga dengan Jawa tapi dengan model internasional. Nah, yang ketiga ini, si Bontot akan melangsungkan pernikahan. Pada saat dia menceritakan pernikahannya, dia menginginkan ya pernikahan itu dilangsungkan dengan cara adat Batak. Ya, pada saat itu ya Cak Ompong ini ya bingung. Aku tidak begitu paham, ya kan? Tapi saya tidak stop sampai di situ. Ya, saya coba menghubungi saudara-saudara yang ya sesama Batak, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Nah, dari situlah Compong banyak belajar, ya, bahwa memang ada kekhususan pada pesta adat Batak. Nah, saat saya belajar itu ya saya bertemu dengan saudara-saudara semarga dengan satubu. Nah, disitulah saya diajari ya bahwa untuk melangsungkan pernikahan adat Batak ya, saya ini harus mengadati terlebih dahulu istri saya yang berasal dari suku Jawa. Nah, setelah saya coba pelajari baik-baik, ternyata tidak semudah itu. Akhirnya diambillah dengan cara lain, yaitu mengamai. Atau kalau kita boleh katakan ada bapak angkat adat, ya, yang mewakili saya di dalam pesta pernikahan adat Batak. Ya, beberapa kali pertemuan, nah, saya ya berdasarkan hati nurani saya menunjuk abang kita Parulian Siagian. Nah, dari situlah saya banyak belajar, ya. Setelah beberapa kali pertemuan dengan teman-teman semarga, dari situ saya banyak belajar. Ada satu kata yang menjadi prinsip falsafah orang Batak, ya, yaitu Dalian Natolu. Jadi pada saat mereka bercakap-cakap dengan cara Batak, nah di situ saya sering mendengar Dalian Natolu dan saya diajari. Itulah falsafah Dalian Natolu. Setelah saya coba baca-baca dari Google, lah saya dapat ya informasi dan menurut saya Dalian Natolu itu adalah konsep yang sangat luar biasa. Ya, konsep ya kehidupan, bagaimana cara kita berhubungan dan berkomunikasi dan bertindak tanduk terhadap saudara, ya, anak perempuan kita, ya, dan teman-teman yang lain. Jadi di situ ada yang disebut dengan Dalian Natolu. Jadi Dalian Natolu itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan tungku api yang berkaki tiga. Ya, pertanyaannya kenapa kok berkaki tiga? Dan tungku tersebut menahan beban yang ada di atasnya. Nah, jadi kalau kita amati baik-baik, kenapa berkaki tiga? Kenapa kok empat? Tidak empat, atau lima, atau enam. Jadi Dalian Natolu dengan kaki tiga,
Itu berarti tiap sudut dan kaki itu sama. Jadi membentuk segitiga yang masing-masing sudutnya itu 60 derajat dan kakinya sama. Nah, ini memberikan arti bahwa di adat Batak itu antar hubungan ketiga organ ini itu sama. Tidak ada yang merasa, oh saya paling hebat, atau saya itu paling kaya, dan lain sebagainya. Sama. Nah, apa yang ada di situ itu, ya kalau kita amati baik-baik, ada yang disebut dengan Somba Marhula-hula. Ya, itu yang mempunyai arti adalah kita harus menghormati ya keluarga, istri kita dan keluarga anak istri kita, ya kan? Jadi seperti saya ini nanti akan punya mantu. Nah, keluarganya itu saya harus hormati. Nah, itu yang disebut dengan Somba Marhula-hula. Ya, banyak yang salah mengartikan Somba di sini itu bukan menyembah. Atau kita samakan hula-hula kita ini sama dengan Tuhan, bukan. Justru Somba di sini itu adalah tingkatan yang lebih tinggi, mungkin di atasnya hormat. Jadi menghormati hula-hula kita, ya keluarga istri ataupun keluarga dari istri anak kita. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan elek marburu. Jadi elek marburu di sini adalah mengayomi, ya mengayomi istri kita atau mengayomi ya apa istri dari anak kita. Ya, jadi kalau saya mengamati kata-kata mengayomi itu mungkin di atasnya melindungi, ya, menjaga, ya. Jadi kalau menjaga saja tidak diayomi, nah itu mungkin beda. Tapi makna dari mengayomi itu adalah ya kalau kita lihat sebuah payung, nah seperti itulah. Tidak terkena hujan, tidak terkena panas. Nah, itu maknanya mengayomi, menjaga. Lalu ada yang ketiga disebut dengan manat mardongan tubuh. Artinya kita harus menjaga hubungan baik kepada saudara semarga kita. Ya, bagaimana kita dengan adik dan kakak, bagaimana kita dengan saudara semarga, itu kita harus menjaga hubungan baik. Ya, tutur kata kita harus dijaga, tindak tanduk kita harus dijaga, ya. Jadi di situ itu adalah dituntut bagaimana kita itu menjaga ya agar tidak terjadi hubungan yang tidak baik. Jadi tiga komponen ini itu sangat penting di adat orang Batak. Ya, Somba Marhula-hula, Elek Marburu, dan Manat Mardongan Tubuh. Ya, jadi saya banyak pembelajaran dari abang kita Parulian Siagian. Dan dialah nanti yang berperanan sebagai ya bapak adat, ya bapak adat dari anak saya. Ya, tapi Tuhan bercerita lain. Ya, setelah beliau mengumumkan akan dilakukannya acara 3M, Marhusip, ya, Martonggorajo dan Martupol, beliau sudah dipanggil Tuhan. Jadi ya ada kesan tersendiri ya bagi saya pribadi ya maupun bagi anak saya bagaimana Abang Parulian ini banyak memberikan pembelajaran kepada saya dan sejak itulah saya mulai belajar bagaimana apa pola hidup orang Batak, hubungan sosialnya seperti apa, bagaimana hubungan anak ke orang tua, ya
bagaimana hubungan kita dengan besan, ini semua diatur di Daliana Tolu. Dan itu sangat luar biasa. Menurut Cha Ompong, Daliana Tolu itu adalah konsep ya untuk menjaga keharmonisan sebuah keluarga yang pada akhirnya akan menghasilkan kebahagiaan. Ya. Nah, itu di dalam bentuk keluarga. Bagaimana di dalam bentuk tugas? Nah, di adat Batak ini memang ya setelah Cha Ompong pelajari baik-baik, itu memang ada tugas. Ya, siapa yang melakukan apa dan kapan. Nah, kalau kita amati orang Batak itu dia sudah tahu, oh bagian saya ini. Jadi bisa saja pada saat ini saya akan menjadi hula-hula, tapi pada saat yang lain, nah, saya akan menjadi parkobas atau pembantu, membantu-bantu dan lain sebagainya. Jadi alangkah indahnya ya kalau kita coba memaknai dan mempelajari apa itu Daliana Tolu. Jadi kalau saya amati sekali, Daliana Tolu itu juga mungkin lebih dikenal lagi kalau dalam ilmu pemerintah, yaitu trias politika, ya, pembagian kekuasaan, ya, peranan eksekutif seperti apa, peranan legislatif itu seperti apa, dan peranan yudikatif itu seperti apa. Nah, di adat Batak itu seperti itu. Jadi semua sudah tertata dengan baik. Ya, nah, jadi ya sekali lagi saya mewakili orang tua Esra. Ya selamat jalan bagi abangku Parulian Siagian. Ya banyak pembelajaran yang saya dapat dari beliau. Ya khususnya mengenai adat Batak. Dan juga mungkin pembelajaran ini bermanfaat untuk anak saya di kemudian hari. Bagaimana dia membangun keluarga yang baru dengan konsep Daliana Tolu. Oke, sampai kita ketemu lagi. Satu kali.